Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 23. Akan saya bacakan ini teguran atau ucapan keras atau kecaman yang ditulis di kecaman Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Panjang sekali. Saya bacakan ayat 1 sampai 12, tapi nanti mungkin hanya sedikit yang kita renungkan. Matius 23, 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepadamu, murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang dan yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekian dulu, tapi dari sini sudah penuh atau banyak ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi. Jadi orang Farisi, ahli-ahli Taurat waktu itu, yang mengajarkan pada waktu itu, kata Tuhan Yesus itu duduk di kursi Musa. Jadi mendapat tempat yang istimewa, tempat di mana menguraikan ayat-ayat yang dituliskan oleh Musa, menjelaskan pesan Musa kepada umat. Mereka melakukannya, menafsirkannya dan mengajarkannya kepada umat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah ajaran mereka. Jadi rupanya ajarannya benar. Ajarannya rupanya cocok dengan firman Tuhan. Atau kalau sekarang mungkin ya Injili ortodok seperti itu. Jadi pas dengan pesan Taurat Musa. Namun demikian kata Tuhan Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, ini beban berat Bapak Ibu Saudara kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi guru sekolah minggu, yang menjadi pendeta, yang menjadi dosen. Waduh, hati-hati ini betul. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat itu. Kata orang sekarang dalam bahasa sering disebut jargoni, bisa mengajar, tidak bisa ngelakoni, tidak bisa melakukan. Ini yang memang berat bagi dosen, guru sekolah minggu, guru Alkitab, dan pendeta. Jangan sampai kita ditegur seperti itu. Mari kita ikut siapa? Ikut Isra ya. Kalau Isra itu bertekad belajar, meneliti firman Tuhan, melakukan baru mengajarkan. Nah sering kita mungkin atau saya mungkin melakukan belajar, mengajarkan, baru melakukan sama-sama. Itu pun sulit. Mungkin itu terbalik ya. Harusnya meneliti,
mempelajari, kemudian melakukan, baru menyampaikan orang lain. Tapi oleh karena itu mari kita hati-hati dalam hal ini. Biasanya mungkin kalau para pengkhotbah itu Senin, Rabu, Kamis, Jumat khotbahnya sudah jadi, Sabtu dikhotbahkan untuk dirinya sendiri, mereka bertobat, katanya ini yang baik, sudah bertobat dengan khotbahnya itu, kemudian baru dikhotbahkan kepada orang lain. Mungkin cara ini luar biasa. Ini berarti seperti mempelajari, melakukan, baru mengajarkan. Saya berharap kita semua orang percaya bisa seperti itu. Jangan sampai ditegur seperti orang Farisi ditegur Tuhan Yesus. Lakukanlah apa yang diajarkan, tapi jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu. Semoga hari ini mengingatkan kita hati-hati di dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Mengerti belum cukup, tetapi mengerti harus melakukan. Dan sesudah itu baru mengajarkan. Jangan mempelajari, mengajarkan, baru melakukan, masih tanda tanya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas teguran-Mu pada saat ini. Sama seperti Engkau menegur orang Farisi, Engkau menegur kami, supaya kami belajar firman-Mu dan melakukan sebelum kami mengajarkan kepada orang lain. Tolonglah Tuhan, ya Roh Kudus, supaya kami bisa seperti ahli kitab Ezra yang meneliti, kemudian melakukan dan baru mengajarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, masih belum selesai COVID. Jadi mari kita jaga prokes ya. Sama-sama dengan saya jaga prokes, pakai masker, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, jangan jauh jarak ya, jaga jarak. Dan juga kurangi kegiatan mobilitas. Di rumah saja, kalau tidak penting tidak usah pergi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin.